Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedekah memiliki keutamaan yang begitu besar, terlebih ketika dilakukan di bulan Ramadan, karena ada beberapa dalil dari Rasulullah SAW tentang keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amat dermawan dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan tambahan wala yus'alu syai'an illa a'tah. Dan beliau tidak pernah diminta sesuatu kecuali beliau memberikannya. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut riwayat Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan atlaqa kulla asirin wa ata kulla sa'ilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap orang yang meminta. Kedermawanan adalah sifat murah hati dan mudah memberi. Allah Subhanahu wa taala pun memiliki sifat dermawan sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha jawadun yuhibbul jud, karimun yuhibbul karama." Sesungguhnya Allah itu Maha dermawan, cinta kepada kedermawanan, dan Maha pemurah, cinta kepada kemurahan hati. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan. Kedermawanannya berlipat ganda pada waktu-waktu tertentu, seperti di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, juga paling mulia dan paling berani dan amat sempurna dalam sifat yang beliau miliki dan sifat yang terpuji. Kedermawanan beliau pada bulan Ramadan berlipat ganda dari bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa taala, berlipat ganda pada bulan ini. Kemudian bisa kita ambil beberapa pelajaran dari berlipat gandanya kedermawanan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa kesempatan ini amat berharga dan melipat gandakan amal kebaikan. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan. Kedermawanannya berlipat ganda pada waktu-waktu tertentu, termasuk di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, juga paling mulia, paling berani, dan amat sempurna dalam segala sifat yang terpuji. Kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan berlipat ganda dari bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana kedermawanan Allah Subhanahu wa taala atau kedermawanan Rabb-Nya juga berlipat ganda pada bulan ini. Kemudian ada beberapa pelajaran dari berlipat gandanya kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa kesempatan ini amat berharga dan melipat gandakan amal kebaikan. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua, membantu orang-orang yang berpuasa dan berzikir untuk selalu taat agar kita memperoleh pahala seperti apa yang mereka peroleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara sha'iman falahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'im syai'a." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala
seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Hadis riwayat Ahmad. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga adalah bulan Ramadan adalah saat Allah Subhanahu wa taala berderma kepada hamba-hambanya dengan rahmatnya yang begitu luas, ampunannya dan pembebasan dari api neraka, terutama pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang bersifat kasih sayang. Maka barang siapa yang berderma kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala dermawan kepadanya dengan anugerah dan kebaikan. Tentunya balasan itu sejenis dengan amal perbuatan. Kemudian pelajaran yang keempat, puasa dan sedekah bila digabungkan atau dikerjakan bersamaan termasuk sebab untuk menjadikan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian para sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liman tayyibal kalam, bagi orang yang ucapannya baik, wa at'amat ta'am, dan memberi makan, wa adamas siyam, dan selalu merutinkan berpuasa, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan dia mengerjakan salat malam sementara manusia yang lain sedang terlelap tidur. Hadis riwayat Ahmad. Semua kriteria ini terdapat di bulan Ramadan. Terkumpul bagi orang mukmin dalam bulan ini puasa, salat malam, sedekah, dan perkataan yang baik. Karena pada waktu itu orang-orang yang berpuasa dilarang untuk mengucapkan ucapan yang kotor dan perbuatan keji. Sedangkan salat, puasa atau saum, dan sedekah dapat menghantarkan pelakunya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kelima atau pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil adalah puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama lebih dapat menghapuskan dosa-dosa dan menjauhkan dari api neraka jahanam, terutama jika ditambah lagi dengan salat malam. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatu ahadikum minan nar ka junnati minal qital. Puasa itu merupakan perisai bagi seseorang dari api neraka jahanam sebagaimana perisai dalam peperangan. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu perisai dan benteng kokoh yang melindungi seseorang dari api neraka. Dan dalam hadis Mu'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah dan salat seseorang di tengah malam dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keenam, di dalam puasa tentunya terdapat kekeliruan dan kekurangan, dan puasa dapat menghapus dosa-dosa dengan syarat menjaga diri dari apa yang mesti dijaga. Padahal kebanyakan puasa yang dilakukan kebanyakan orang tidak terpenuhi dalam puasanya itu penjagaan yang semestinya. Dan dengan sedekah, kekurangan dan kekeliruan yang terjadi dapat terlengkapi. Karena itu pada akhir Ramadan kita diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang kotor dan perbuatan yang keji. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.